Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Di video ini, gue tertarik untuk membahas satu topik. Kenapa gue tertarik? Karena ternyata informasi tentang batu ini masih sering banget disalahartikan. Artinya apa? Banyak orang yang masih belum paham batu ini tuh apa sebenarnya, bagaimana ciri-cirinya. Ya, karena bahkan orang yang gue ketemu beberapa orang yang udah pengalaman banget di dunia batu masih salah dalam menjelaskan tentang material ini gitu. Apa? Ada yang kalian bisa tebak? Oke. Obsidian atau kaca alami. Oke, jadi jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe. Tik tik. Deh, seperti biasa, tolong dipandu mereka untuk mensubscribe channel ini. Karena itu salah satu cara Anda semua bisa membantu kami untuk terus memproduksi konten-konten tentang batu. Dan jangan sampai ketinggalan tentunya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan tentang obsidian ini. Oke, jadi apa itu obsidian? Well, obsidian adalah volcanic glass. Ntar dulu. Apa itu volcanic glass? Oke, volcanic glass adalah satu gelas yang terbentuk ketika gunung berapi menyemburkan magmanya. Oke, lalu magma tahu kan, lava atau magma, ya. Membeku dengan sangat cepat, ya, disebut rapid cooling. Membeku dengan sangat cepat, terbentuklah satu material non crystalline, oke, yang mana akhirnya menjadi obsidian atau kaca alami tersebut. Apa tadi gue sebutkan non crystalline material? Apa artinya? Bahwa satu material yang tidak ada struktur kristalnya, oke, disebut amorphous. Karena itu obsidian ini tidak bisa sebetulnya disebut sebagai mineral, tetapi disebut sebagai mineraloid atau seperti mineral. Karena kan mineral syaratnya harus mempunyai struktur kristal kan, sedangkan itu tidak terjadi pada natural glass pada umumnya. Ya, sampai situ cukup paham ya. Jadi pada intinya obsidian ini berasal dari magma yang cepat membeku dan akhirnya menjadi satu material. Itu tadi ya. Lalu berikutnya, gue akan coba jelaskan ke anda semua apa dan bagaimana ciri-ciri dari obsidian itu sendiri. Oke, pertama yang perlu kalian pahami adalah obsidian memiliki warna dasar kurang lebih antara lain, ya, hitam atau coklat. Oke, hitam atau coklat, black or brown, ya. Jadi pertama, gue akan jelaskan beberapa contoh obsidian yang cukup terkenal. Pertama ada snowflake obsidian. Apa itu snowflake obsidian? Obsidian yang memiliki totol-totol putih seperti anjing Dalmatian. Enggak, salah. Kalau Dalmatian totolnya hitam. Ini kebalik. Oke, body colornya hitam, totolnya putih. Oke, kebayang. Ini gue kasih contoh nih ya. Ini snowflake obsidian pertama. Lalu berikutnya ada lagi mahogany obsidian. Yaitu obsidian yang memiliki warna dasar brown, memiliki struktur warna atau pola seperti layaknya kayu mahogany. Kayaknya sih begitu. Ya, oke. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Yang ketiga adalah Apache-Tears obsidian, yaitu obsidian yang tidak ada pola lain, hanya full warna biasa. Oke. Baru berikutnya ada lagi rainbow obsidian. Ketika obsidian itu memiliki fenomena seperti rainbow atau warna-warni. Ini juga menarik banget. Oke. Ya, ini tadi yang gue sebutin adalah tipe-tipe obsidian yang dapat ditemukan. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika gue yakin pasti Anda juga pasti sering menemukan nih, ya, ketika disebut ada kaca berwarna merah, hijau, kuning, biru, purple, ada nggak purple? Itulah pokoknya sebagai obsidian. Gue yakin deh pasti. Ini karena ini tuh miskonsepsi yang sering banget terjadi, khususnya di market Indonesia. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena gue temukan langsung beberapa pemain batu yang sangat amat senior menyebut batu-batu ini sebagai obsidian. Sekarang gue tekankan ya, itu salah besar. Teman-teman semua, oke? Obsidian nggak ada yang warna-warni seperti itu. Kalau warna-warni begitu, kok nasi goreng? Lapar, Pak. Sabar. Bunyi emang dia. Ada yang beli nasi goreng. Oke, sampai mana tadi? Oke, kan bunyi, Pak. Udah. Itu tadi ya. Jadi, aduh, sampai mana tadi gue tuh? Oh ya, warna-warni itu tuh
Itu kaca buatan. Kaca buatan itu kaca man-made atau limbah pabrik. Limbah pabrik besi biasanya itu limbahnya itu ketika membeku membentuk kaca. Oke? Kalau di luar itu disebutnya sebagai slag glass. Kalian ini gue googlein ya, gue liatin, gue tampilkan ini adalah slag glass. Ini penjelasannya. Slag glass atau manufactured glass. Jadi nggak ada. Kan itu pernah rame kan di Facebook gitu kan, ada pembahasan, ada yang orang Indonesia dengan gagah dan beraninya mengatakan enggak, ini tuh kaca ditemukan di alam karena ditemukan di satu wilayah, di wilayah yang nggak ada pabrik kok, jauh dari pabrik. Well, begini loh, pabrik-pabrik itu ketika buang limbahnya kan kadang nggak di situ aja, oke, dipindahin lah limbah tersebut di satu tempat. Itu yang terjadi, mereka mereka buang limbah itu. Mereka buang kaca-kaca yang bongkahannya gede-gede. Jadi jangan salah ya, bukan berarti karena kaca warna-warni itu memiliki raf atau bongkahan segini-gini, lantas Anda bilang itu asli. Enggak, ngerti nggak? Justru karena itu kaca limbah itu mereka bisa buat yang gede-gede segala macam, akhirnya dibuang. Kebanyakan yang terjadi ya, misalnya kayak misalnya di Jawa itu banyak pabrik gula atau pabrik besi gitu kan, limbahnya dibuang di satu wilayah, oke? Didiemin aja di situ. Lambat laun berapa tahun kemudian otomatis ya kaca-kaca buangan itu kan tertimbun tanah sedikit. Makanya kalau kalian perhatikan kebanyakan pasti ditemukannya tidak jauh di atas permukaan tanah. Oke? Jadi gue tekankan itu bukan obsidian teman-teman. Oke? Bukan itu kaca buatan atau slag glass atau limbah pabrik ya yang diperjualbelikan sama orang disebut sebagai obsidian. Jadi itu salah. Obsidian gue ulang sekali lagi ya, biasanya warna dasarnya hitam atau coklat atau mungkin grey ya, dengan pattern yang ada beberapa pattern ya, kayak snowflake tadi, ada mahogany, ada apache yang nggak ada pattern bahkan, dan baru yang terakhir ada rainbow obsidian. Hanya itu ya, selebihnya. Jadi kalau kalian lihat di pasar soal obsidian warna-warni, udah, video ini harusnya bisa menjawab itu semua. Oke, apalagi yang perlu gue bahas ya? Mengenai source dari obsidian. Di setiap ada gunung berapi, pasti nggak jauh akan ditemukan obsidian di situ. Ya, kalau sekarang di dunia ini yang paling banyak terkenal menghasilkan obsidian itu di Amerika, itu nomor 1 gitu. Oke, coba gue pastikan lagi, tidak ada yang tertinggal informasinya. Sebentar, sabar. Oh ya, ada satu lagi Sheen obsidian. Itu juga kalau rainbow kan warna-warni, kalau ini Sheen-nya biru aja, itu nggak boleh ketinggalan. Amerika terus. Ya, selain Amerika ada di Meksiko dan di Ekuador, oke? Jadi itu aja tadi dari gue video soal obsidian ini, nggak panjang memang, tapi mudah-mudahan bisa clear the confusion about obsidian karena banyak banget orang yang masih salah tentang ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat kalian mungkin bisa ikutan komen di bawah kalau kalian punya pengalaman tentang obsidian dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk like juga dan share supaya orang semakin banyak yang paham tentang obsidian. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Have to be the way you say it is. Well, gotta be that way.